Modul 6, yaitu biaya proyek di Microsoft Project. Halo, saya Safriandi. Saya adalah founder asosiasi PAPI, yaitu Perkumpulan Ahli Penjadwalan Proyek Indonesia. Kali ini saya akan bahas video nomor 6 dari 24 video kursus MS PAS dan EVAS. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, abaikan saja materi ini. Oke, kita masuk ke kursus nomor 6 dari 24 video, yaitu biaya proyek. Saya menyediakan buku untuk pelatihan ini. Jadi pelatihan ini didukung dari pembahasan dengan buku. Jadi ada yang bahasa Inggris, juga ada yang bahasa Indonesia. Semua itu bisa di-download. Kita akan bahas yaitu biaya proyek. Biaya proyek itu umumnya ada dua jenis. Ya. Jadi yang pertama adalah biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini adalah biaya yang tidak langsung berpengaruh terhadap fisik proyek. Jadi tidak berpengaruh langsung ke fisik proyek. Contohnya apa? Contohnya biaya pulsa, biaya keamanan. Jadi biaya yang tidak langsung terhadap fisik proyek. Nah, kemudian ada lagi yang namanya biaya langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang langsung berpengaruh terhadap fisik. Misalnya apa tadi? Misalnya fondasi. Nah, biaya untuk fondasi ini disebut biaya langsung. Ya, jadi saya pikir teman-teman akan paham ya, ada biaya yang langsung berpengaruh, ya, ada yang tidak berpengaruh. Kita akan masuk ke pembahasan apa itu biaya langsung. Jadi misalnya saya akan melakukan galian tanah. Galian tanah ini saya menggunakan alat berat. Ya, misalnya ekskavator. Saya tidak pandai gambar ya. Jadi kira-kira dipakai reko lah itu kan ekskavatornya. Jadi alat berat ini kalau menggali tanah mungkin jumlahnya waktunya cuma 1 bulan. Namun biayanya tinggi. Misalnya misalnya 10 juta. Jadi ngerjainnya itu cuma 1 bulan, 10 juta, 100 juta gitu kan. 10 juta 1 bulan ya kan. Apa? 100 juta 1 bulan. Kalau kita menggunakan skenario yang lain, yaitu menggunakan tenaga terampil. Nah, maksudnya tenaga terampil itu ya tenaga yang biasa mengerjakan menggali. Mungkin biayanya lebih rendah, katakanlah 70 juta. Nah, tapi waktunya itu 2 bulan. Jadi waktunya itu lebih panjang, tapi biayanya lebih murah. Nah, kemungkinan yang berikutnya adalah saya agak contoh sedikit, yaitu menggunakan tenaga tidak terampil. Jadi tidak menggunakan tenaga yang tidak terampil. Ini bisa 3 bulan. Tapi mungkin biayanya lebih kecil, misalnya hanya 50 juta. Kalau ini digrafikkan, bisa jadi bentuknya seperti ini. Kalau 1 bulan, biayanya 100 juta. Kalau 2 bulan, biayanya mungkin hanya 70 juta, mungkin tidak inilah ya. Kalau 50 juta, tapi ininya 3 bulan. Lebih rendah ya, 3 bulan. Jadi kalau saya tarik ini, hubungkan, dia begini nih bentuk grafik.
Nah, inilah kira-kira. Nah, ini kira-kira. Nah, tenaga tidak terampil biasanya biasanya kita menggunakan wadahnya masyarakat gitu ya. Jadi itu adalah tenaga-tenaga yang tidak terampil. Dan bentuk tenaga tidak terampil ini, karena tidak terampil, waktu yang direncanakan 3 bulan, waktu yang direncanakan 3 bulan, ini sering sekali meleset. Nah, sering sekali meleset, rencanakan 3 bulan nih. 3 bulan. Nah, itu sering kali meleset. Kenapa meleset? Ya tadi, karena dia nggak terampil. Ditebak. Ini berpotensi lanjut. Berpotensi masuk ke 4 bulan, masuk ke 5 bulan. Tetapi itu hanya 50 juta, karena waktunya bertambah. Dan dia tenaga yang lepas gitu ya. Dia naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi kurvanya bisa seperti ini. Awalnya turun, tapi waktunya bertambah pun bisa bertambah lagi biaya. Ini kurva biaya langsung. Ini termasuk teman-teman paham gitu ya. Saya akan masuk ke biaya tidak langsung. Jadi tidak langsung kan tadi disebutkan adalah biaya fotokopi, ya kan? Dan kemudian biaya minum dan seterusnya. Ya. Biasanya itu bentuknya itu awal bulan saja yang tinggi. Di bulan pertama tinggi. Kenapa? Karena ada bangun gudang. Bangun gudang ini adalah biaya tidak langsung. Bukan gudang lah, apa direksikat lah ya, bisa gudang itu bisa ya kan, direksikat. Kalau barak kerja gitu kan, barak kerja. Nah, ini biasanya biaya tinggi. Ya. Lalu pada bulan kedua, umumnya itu rata. Rata ya, umumnya rata. Nah, ini biaya tidak langsung ini, grafiknya. Jadi pertamanya itu tinggi, kedua ya biasanya flat. Kenapa? Karena hanya bayar telepon, air gitu kan. Biaya bulanannya itu cenderung rata. Kalau grafik ini saya buat ya, grafik ini saya buat, bentuknya mungkin begini. Awalnya tinggi, kemudian begini, begini, atau cenderung ya beginilah grafiknya. Ya, makin lama makin tinggi gitu lah ya. Jadi bentuknya linear seperti ini. Kalau ini kan parabolik nih. Ini adalah biaya tidak langsung. Lalu Pak, kalau kita pengen biaya tidak langsung, biaya proyek itu gimana Pak? Biaya proyek itu adalah gabungan kedua grafik ini. Jadi kita akan cari tuh ya, titik paling, ini kalau saya satukan ya, ini kalau saya satukan, dia akan bentuknya akan begini nih. Begini. Nah, gitulah. Nah, itulah titiknya kira-kira. Nah, kita akan cari di mana titik optimumnya. Ya, kalau misalnya biaya langsungnya tinggi di sini, biaya ini bisa rendah nih. Ya. Ini biayanya tinggi, ini tinggi, ini biayanya rendah, tapi biaya langsungnya tinggi. Gitu, ya. Jadi kita akan cari mana yang optimum. Biasanya yang lengkap bersamaan. Ya, dapat dipahami, kita akan masuk ke praktek biaya proyek di Microsoft Project. Nah, ini tampilan dari biaya langsung seperti saya jelaskan tadi. Oke, kita
Kalau tadi saya jelaskannya pakai whiteboard, sekarang saya akan jelaskannya menggunakan komputer ya. Jadi ini adalah biaya proyek. Jadi ada biaya tidak langsung dan biaya langsung. Kemudian saya cepetin aja ya, biaya tidak langsung tadi itu biasanya adalah biaya yang bersifat pendukung lah. Ada keuntungan, ada biaya perhitungan melengkapi penawaran, itu umumnya. Kemudian ada fasilitas listrik, air, dan lain-lainnya ya. Kemudian kita akan masuk juga ke biaya biaya tak langsung. Nah, di sini seperti saya bilang ada biaya di awal yang tinggi karena apa? Biaya direksi ket, kemudian hanya gaji pegawai, operasional gitu kan. Sehingga ini rata. Kalau ini dikurvakan jadinya kumulatifnya seperti ini. Nah, ini naik ke atas biaya langsung. Lalu kalau digabungkan biaya tidak langsung dan biaya langsung, nah, ini adalah biaya langsung. Biaya langsung seperti saya bilang tadi, tenaga, upah, material gitu kan. Nah, kurvanya seperti ini. Nah, ini ya, menggunakan alat berat, menggunakan terampil, tidak terampil yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ini adalah biaya proyek. Biaya proyek itu adalah gabungan. Jadi kita cari yang optimum antara biaya proyek tidak langsung dan langsung yang jumlahnya lebih kecil ya. Hmm. Kita akan masuk ke praktiknya ya, praktik Microsoft Project-nya. Nah, di halaman manual ya, saya ambil manualnya. Ya, buku 6 ini juga kita lihat ini membahas seperti tadi tuh, kayak langsung tak langsung. Jadi teman-teman kalau tertinggal di buku ini ada penjelasan rincinya. Nah, di sini kita akan langsung ke praktek latihan nomor 6. Jadi di sini ada latihan nomor 6 ya, itu kita akan bahas di Microsoft Project. Ya, teman-teman buka bukunya, mau buku bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Buka halaman di 58. Kemudian kita buka juga Microsoft Project. Nah, ini lembaran baru ya. Ini lembaran baru. Lalu kita ambil item pekerjaan dan durasinya. Lalu kita plot di sini. Kemudian saya buat sini biaya. Ya, kemudian saya ikuti predesesornya. Cuman kalau di sini komputer saya titik koma ya, saya buat aja sini titik koma. Kalau saya copy ini, saya pindahkan ke sini. Ya, sekarang saya auto schedule. Durasinya berapa Pak Andi? Durasinya 30 hari ya, durasinya 30 hari. Kemudian kita akan masuk ke sumber daya, resource ya. Pertama-tama saya akan ke resource sheet. Di resource sheet ini kita disebutkan sumber dayanya terdiri dari ya, jadi sumber dayanya itu pertama kerja tukang, kemudian semen, kemudian pasir, subkontraktor 1, subkontraktor 2 sampai 3 ya. Kemudian semen kita sebut material, pasir juga kita sebut material. Di sini kita pakai sak, kemudian pakai kubik. Kemudian di sini maksimumnya adalah 10, kemudian di sini 50 orang, 5 ya, sorry, 5. Di sini ada 10.000 per hari. Berarti saya buat di sini 10.000 per day. Kok 10.000 Pak Andi? Ya ini namanya soal ya, jadi nggak masalah kali ya lah ya. Kita buat 10.000. Kemudian di sini 17.500. Jadi kita untuk soal ini nggak usah diinikan ininya ya, apa nilainya ya. Ini kan bisa aja nih tambahin 0 jadi 100.000 ya kan. Oke, kemudian subkontraktor. Di sini saya mau jelasin satu ya. Di sini ada lembaran resource sheet ini, ada yang namanya resource name. Resource name ini adalah nama-nama sumber daya. Jadi bisa pekerja, tukang, semen, pasir, Udin, ya kan? Udin, Mamat, ya itu bisa. Jadi eskavator,
Cuman karena Udin dan Mamat ini nggak ada, kita buang aja ya. Nah, kemudian ada jenisnya. Jenisnya di sini ada 3 jenis. Pertama adalah work, material, dan ada cost. Nah, saya biasanya hanya menggunakan work dan material. Untuk cost, nanti kita akan cari soal-soal yang kita libatkan dengan cost. Kemudian di sini ada material label. Material label ini hanya aktif apabila kita tipenya adalah material. Kalau tipenya work, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Jadi nggak bisa diketik. Unit. Oh ya, tadi ada ini ya, ada inisial, ada grup, itu saya sembunyikan saja karena kita nggak pakai ya. Kemudian di sini ada maksimum. Maksudnya maksimum sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini ada standar rate. Standar rate ini sesuai soal, di sini adalah 10.000 dan 17.500. Kemudian semen gimana, Pak? Semen di sini harganya 20.000. Wah, ya 20.000 ya tuh. Tuh ada. Kemudian di sini nggak pakai sak-sak lagi karena satuannya sudah ada di sini. Di sini harganya pasir itu loh, kok 20.000 juga? Ya udah nggak apa-apa, 20.000 juga. Jadi sama-sama 20.000 ya. Ini harga lama ya. Jadi nggak perlu diperhatiin benar lah tentang harga, tapi kita bertujuan untuk bagaimana mendapatkan nilainya. Kemudian di sini subkon. Subkon ini Pak Andi kenapa nggak diisi? Subkon ini tidak diisi, nanti saya jelaskan pada saat kosius ya. Pada saat kosius kita akan bahas itu. Kemudian ada overrate. Overrate itu apa? Overrate ini adalah biaya atau apa ya? Kita bilang biaya lembur lah bahasa cepatnya ya. Jadi misalnya 1.500 untuk per jam. Jadi kalau per jam itu hours. Sementara di sini 2.500 per jam. Ya, 2.000, 12.000, 11.500. 1.500 dan 2.500 ya, sesuai soal ini. Nah, di sini kita masuk kosius. Apa itu kosius? Kosius itu adalah harga yang sudah pasti. Misalnya kamu yang nonton, Udin gitulah kamu, Udin gitu kan. Tolong dong catkan rumah saya ini. Oh boleh Pak, kita main borongan aja. Berapa nilainya? 1 juta. Jadi di sini saya akan ketik 1 juta. Apabila dikerjakan sama si Udin, itu selesainya 1 hari, saya bayar tetap 1 juta. Selesainya 2 hari, saya bayar 1 juta. Artinya, biaya pada kosius ini adalah biaya yang sudah mengunci. Bertambah hari, bertambah biaya itu nggak ada. Ya, dia mengunci harganya sekian, gitu ya. Nah, sekarang kita buat juga di sini subkonnya sesuai soal 750.000. Nah, yang kemudian satu lagi 500. Jadi kalau tadi resource name sudah saya jelaskan, tipenya sudah, material label, maksimum unit, standard rate, overrate, cost use. Sekarang saya akan menjelaskan tentang accrual. Accrual itu apa? Ya, kalau bahasa Inggris saya berantakan ya, sorry lah. Accrue, at, ya, accrue at ini artinya apa? Ya, kira-kira bahasa kita tuh cara bayar. Jadi kalau kita klik di sini, ada 3 cara bayar. Pertama start, prorate. Ya kalau start itu di awal, prorate itu per periode lah. Kalau end berarti di akhir. Nah untuk pekerja biarin aja prorate. Nah untuk subkon, tadi saya bilang kemudian, Din, ngecat ruangan saya. Boleh Pak, 1 juta. Nah itu kemudian saya bilang boleh. Tapi bayarnya di akhir ya. Nah di sini saya pilih pilihan di akhir. Jadi untuk subkon saya pilih di akhir. Lalu saya bilang sama Mamat misalnya, Mat, tolong dong kirimin semen. Nah, Mamat ini adalah supplier atau toko bangunan. Tolong dong kirimkan semen. Boleh Pak. Ya kirimlah. Loh, bayar dulu Pak. Nah, Mamat bilangnya, saya minta dibayar dulu. Oke, kita pilih start. Jadi untuk material kita pilihlah dibayar di awal. Ya, dibayar di awal. Oke, nah kemudian di sini tujuannya adalah biar ada perbedaan nih ya. 2 ini adalah prorate,
kemudian start, end, dan pembayaran end. Kemudian pada soal, di sini disebutkan bahwasanya pekerjanya itu bekerjanya 7 hari. Sedangkan di sini kalau kita lihat, pilihannya itu hanya ada 24 jam kosong, ya ini kosong karena file saya sudah ada kalender kosongnya. Kemudian ada kalender standar. Jadi defaultnya adalah standar. Ya, kalau misalnya di sini dibilang Pak Andi subkonnya itu kerjanya 5 hari, Sabtu dan Minggu libur. Ini subkonnya tuh sayang istri. Jadi dia Sabtu dan Minggu kumpul dengan keluarganya. Nggak seperti kamu. Sabtu Minggu pun masih kerja, ya kan? Pak Andi juga gitu kok. Sabtu Minggu tetap kerja ya. Kita orang konstruksi ya. Nah ini si subkon ini ternyata Sabtu Minggu nggak kerja karena dia sayang istri dan anaknya. Jadi ada waktu kumpul dengan keluarga ya. Lalu bagaimana kita buat schedule-nya kalau dia itu hari kerjanya hanya 5 hari? Nah, jadi kita ambil project, kemudian di sini ada change working time. Di change working time, kita kembalikan dulu ke standar ya. Standar. Di change working time ini kita ketik new calendar. Nah, ini dia. Kemudian kita ketik di sini 7 hari kerja. Sekarang ini udah ada kalender 7 hari kerja. Kemudian kita buat satu lagi, 5 hari kerja. 5 hari kerja. Nah, sekarang ada 5 hari kerja. Jadi kalau tadi itu ada 7 hari kerja, di sini juga ada 5 hari kerja. Loh, Pak Andi, 5 hari kerja, Sabtu Minggunya nggak kerja lah. Oh iya juga ya. Kalau gitu kita ambil detail, kemudian kita, klik dulu work week, kemudian detail, kemudian kita ambil di sini Sunday dan Saturday tidak bekerja. Klik aja yang dua, yang tengah ini ya. Nah, akibatnya apa? Nah, di sini akan posisinya tidak bekerja. Di sini kelihatan posisinya jadi tidak bekerja. Kalau kita oke kan ya, kita oke kan. Nantinya kita bisa klik di sini. Di sini ada pilihan. Pilih 5 hari kerja. Pilih 5 hari kerja karena subkon ya. 5 hari kerja. Kemudian di sini kita pilih yang 7 hari kerja. 7 hari kerja. Mali, Pak Andi penasaran dengan kalender kosong ini? Kalau teman-teman penasaran dengan kalender kosong, coba lihat video saya sebelumnya. Itu ada membahas tentang kalender kosong. Penasaran? Jangan penasaran, dilihat aja videonya. Oke. Yuk kita pilih lagi ini 7 hari kerja. Setelah kita lakukan setting untuk resource sheet ini kodenya apa Pak Andi? Ini kode ini untuk pembayaran lah ya, kode pembayaran. Kita nggak bahas dulu yang rumit-rumit ya. Ini sebetulnya kaitannya dengan WBS. Kita bahas yang sederhana dulu supaya mudah pembelajarannya. Ya, kita kembali ke Gantt chart. Di Gantt chart ini sekarang kita akan lihat nih durasinya 30 hari. Kemudian kita perhatikan di sini misalnya B. B ini 8. Kalau saya hitung, dia mulainya tanggal 7 sampai tanggal 14. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 8 hari. Sekarang kita akan masukin sumber dayanya. Ya, kita lihat lagi soalnya. Sumber dayanya adalah ini. Ya, sekarang kita akan memasukin sumber dayanya. Untuk memasukkan sumber daya, ini banyak caranya ya. Jadi bisa menekan ini. Nanti dimasukkan sumber dayanya. Tapi yang saya mau tekankan adalah pastikan posisinya, task mode-nya itu dalam posisi manual schedule. Kenapa saya menekankan manual schedule? Agar durasinya tidak berubah. Karena pada saat memasukkan sumber daya, seringkali durasinya berubah. Nah, kembali lagi ke sumber daya. Sumber daya bisa dilakukan dengan menekan ini, atau bisa di double klik misalnya pada A. Saya mendouble klik.
Lalu saya memilih yang ini, sumber dayanya. Berarti di sini pekerjanya adalah 3, kemudian tukangnya adalah 1. Jadi tukang 1, sumber daya 3. Itu dia, pekerja 3. Nantinya akan terisi seperti ini. Nah, kita geser ya. Kita geser ke sini. Kalau saya mau duitnya berapa gitu ya, double klik di sini, lalu saya ambil cost, nantinya keluar 190.000. Pak Andi, 190.000 itu duitnya datangnya dari mana? Datangnya dari, kalau saya ambil kalkulator ya, jadi pekerja itu kan 10.000, kalau 3 itu 30.000. Nah, sedangkan tadi tukangnya 17,5, berarti 47.500. Nah, ini 47.500 itu adalah satu hari. Jadi 3 pekerja, 1 tukang per harinya ini. Kalau kemudian kita kali dengan durasinya 4 hari, maka hasilnya adalah ini sama. Jadi perhitungan di Microsoft Project ini untuk biaya ini sangat-sangat akurat. Oke ya. Nah, saya mengentri satu-satu, mungkin teman-teman juga akan lama. Saya copy saja ini. Saya copy saja, taruh di sini. Nantinya akan keluar duitnya adalah 5.185.000 ya. Kemudian coba kita perhatikan di sini ya. Di sini masih terkondisi 8 hari mulai tanggal 7 sampai tanggal 14 ya. Kenapa ini angkanya begini? Dan kita kan tahu subkon itu durasi hari Sabtu Minggu itu libur. Harusnya tanggal 7 dan 8 dia tidak masuk. Ya. Yuk kita coba lihat kalau ini di auto schedule jadinya seperti apa. Kita akan lakukan auto schedule. Ya, di sini tanggalnya berubah. Tidak lagi tanggal 7, tapi menjadi tanggal 9. Kenapa dia berubah? Karena terlihat di sini pekerjaannya kalau mengikuti sebelum auto schedule, dia tuh mulainya di tanggal 7, sedangkan tanggal 7 ini kita tahu itu adalah Sabtu. Tanggal 7 itu adalah Sabtu dan tanggal 8-nya Minggu. Sabtu dan Minggu ini kan libur, ya. Makanya dia bergeser. Dia tidak lagi mulai tanggal 7. Dan kalau kita hitung, ini saya besarkan dikit ya. Ini saya buat 130. Ini saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jelas-jelas ini durasinya adalah 8, lalu kenapa ini 10? Karena di tanggal 14 dan 15 dia tidak bekerja. Sehingga di sini durasinya seakan-akan 10 hari. Padahal hari kerjanya tetap adalah 8 hari. Kita kembali lagi ke biaya. Biayanya keluar di sini ya. Lalu mana yang kritis Pak Andi? Ya tinggal klik aja yang ini ya, ini kritis ya. Ini yang kritis. Oke, nah sekarang kita sudah memasukkan biaya, ini dia. Kita akan lihat tabel biaya. Saya akan jelaskan di tabel biaya. Jadi caranya adalah view, tabel cost. Kita akan bahas bagaimana tabel cost itu. Kita mulai dari awal, yaitu task name. Teman-teman tahu ya, task name ini nama kegiatan. Kemudian fix durasi. Fix durasi ini apa Pak Andi? Fix durasi ini adalah biaya di luar sumber daya. Saya ulangi ya, ini kata saya. Jadi kalau nanti ada yang orang bilang fix durasi itu adalah begini, 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 silahkan saja ya. Fix durasi ini sebenarnya biaya umum, biaya tidak langsung. Namun pada kasus ini, karena dia di luar sumber daya yang kita entry, makanya saya bilang fixed cost ini adalah biaya di luar sumber daya. Misalkan di sini saya mau masukkan 100.000, 1, 2, 2. Terlihat di sini ada perubahan yang semula 190 menjadi 290.
Teman-teman tahu ya tadi 190. Oke, sekarang yang di sini juga saya tambahkan 200.000. Di sini juga naik nih. Ya, kemudian di sini saya tambahkan 400.000. Ini hanya untuk apa? Mencontohkan di sini kita akan masukkan beberapa fixed cost. Kemudian ada fixed cost accrual. Artinya apa? Cara bayarnya. Kita akan buat model yang berbeda-beda masing-masing dari ABC. Yang A ini biarin aja lah murid, ya kan? Yang B ini kita buatlah di awal. Jadi di awal nantinya si B ini terima uang sebesar 200.000. Kemudian C ini kita bilanglah di akhir. Nantinya C akan menerima duit di akhir. Karena kita sudah tambahkan ini, sehingga totalnya juga bertambah. Yang semula tadi 5 juta, berapa tadi itu? 5 juta 185, jadi nambahnya yang jelas ini nambah 700 ya. Nah, saya ulang ya, task name sudah, fixed cost itu adalah biaya di luar sumber daya. Kalau di teori manajemen ya fixed cost itu adalah biaya tidak langsung, tapi di Microsoft Project yang ini saya sebutnya duit yang dimasukkan tidak melalui sumber daya. Oke. Kemudian di sini accrual ya atau cara bayarnya. Kemudian total cost. Total cost-nya apa Pak Andi? Total cost ini sebenarnya cost. Jadi total cost ini sebenarnya cost. Artinya kalau kita klik kanan di sini kemudian ambil field setting, sebetulnya field name-nya adalah cost. Namun di sini disebutkan menjadi total cost. Artinya kita bisa rubah-rubah di sini. Kalau saya mau bilang ini adalah uh, apa ya, rekap biaya misalnya. Biasanya, misalnya kita buat rekap biaya, bisa aja, bisa ya. Kayak oke kan, nantinya tertulis rekap biaya ya. Eh, kita biarin aja total cost ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Ya, kita biarkan aja total cost. Ini dia. Kemudian baseline. Apa itu baseline, Pak Andi? Baseline itu adalah target. Baseline itu adalah rencana. Baseline itu kalau untuk biaya kita bilanglah budget ya. Jadi rencana anggarannya. Lalu kenapa kosong Pak Andi? Ya, ini kosong karena ini bukan schedule. Loh, kok ini bukan schedule Pak Andi? Iya, ini bukan schedule. Jadi ini masih planning. Beda schedule dengan planning, beda. Salah satu yang membedakan schedule dengan planning adalah kalau dia planning, baseline-nya nol. Baseline-nya masih nol. Sedangkan schedule nanti baseline-nya berisi angka atau tidak nol. Oke, nah kita keep aja dulu ya karena kita belum masuk ke materi tracking. Jadi biarin aja kalau baseline-nya nol. Namun teman-teman akan lihat nantinya baseline itu adalah target yang dikunci. Jadi ini belum schedule tapi ini masih planning. Nah, kemudian varian. Varian ini apa nih Pak Andi? Varian ini adalah perbedaan antara cost atau total cost di sini dengan baseline. Karena baseline-nya masih nol, maka total cost-nya apa variannya itu sama dengan total cost atau sama dengan cost. Ini. Jadi ini sama ini. Ya iya, karena baseline-nya masih nol. Kemudian ada lagi aktual. Nah, ini aktual ini apa Pak Andi? Oh ya, teman-teman tahu lah ya, aktual itu adalah biaya yang dikeluarkan. Lalu kenapa masih nol? Ya karena memang schedule-nya belum dilakukan tracking atau memasukin aktual lapangan. Nanti kan akan keluar Pak Andi aktual lapangannya kalau kita masukin. Iya, biaya aktual ini akan keluar nanti. Ya, sekarang belum. Remaining. Nah, ini remaining apalagi Pak Andi? Remaining itu misalnya saya punya duit 1 juta. Lalu saya membeli
kopi. Lalu saya membeli kopi. Nah, kopi ini harganya 1.000. 100 gitu ya, 100.000. Jadi kalau tadi 1 juta, saya beli kopi harga 100.000, remaining cost saya berapa? 1 juta kurang 100 sama dengan 900. Ya, tapi sebetulnya remaining cost itu bukan bukan pengurangan seperti tadi. Remaining cost itu tepatnya duit yang diperlukan lagi untuk menyelesaikan proyek, ya. Itu dulu, nanti kita akan lihat apa itu remaining cost pada saat materi tracking, ya. Jadi tadi saya udah jelaskan task name, fixed cost, fixed accrual, total cost, kemudian atau cost ya, baseline, varian, aktual, remaining. Teman-teman sudah lihat itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat uh, penyebaran uangnya. Jadi kalau ditanya uangnya berapa Pak Andi? Uangnya 5 juta. Durasinya berapa Pak Andi? Durasinya, jadi di sini kita bisa ambil project statistik. Nah, ini project information, kita ambil statistik aja ya. Di sini ada project statistik. Kelihatan di sini duitnya ini, durasinya adalah 30 hari. Di mana rencananya mulai tanggal 30 bulan 1, ini hari ini ya. Dan selesainya tanggal 28 bulan 2. Oke, close dulu. Kita akan lihat bagaimana penyebaran uangnya. Ya, penyebaran uangnya, saya taruh kursor di A, kemudian saya bagi layarnya menjadi 2. Ini dia. Yang di atas, jadi nanti ada 2 layar ya. Nah, yang di atas ini adalah Gantt. Di sini saya akan ganti dengan Tasius. Ya, jadi saya ganti dengan Tasius. Keluarlah di sini bahwasanya pekerjaan A itu pekerjanya 28 hours. Kita akan rubah jadi D biar kita tahu jumlahnya ya. Ambil file, option, kemudian schedule. Di sini saya rubah hours-nya jadi D. Kemudian kelihatan teman-teman di sini hari tanggal 3 pekerjaan A itu butuh 3 pekerja, 1 tukang. Butuh 3 pekerja, 1. Lalu kalau kita dan masukkan ini cost-nya, jadi klik kanan di sini lalu ambil detail. Nanti teman-teman punya di sini punya daftar ya. Daftar yang bisa dipindahkan atau ditambahkan di sebelah kanannya. Saya akan nambahkan cost saja dulu ya. Cek cost. Ini dia show. Jadi kelihatan di sini ada cost-nya, ada duit di sini. Kalau saya oke kan, nah teman-teman lihat di sini. Pekerjaan A itu tanggal 3-nya itu 3 orang. Ini actual work-nya ini kita hapus saja dulu ya. Actual work-nya kita hapus. Nah, kelihatan di sini 3 pekerja itu 30.000. 1 tukang 17,5. Berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 47,5. Ini kenapa jadi 7 ini? Ya, 7,5. Kenapa jadi 72 di sini? Nah, setelah saya lihat di sini, ternyata ada biaya fixed cost yang 100.000. Karena durasinya di sini adalah 4 hari, maka di sini sebetulnya penambahannya 25.000 per hari. 25.000 per hari. Jadi kalau gitu kita misalkan kita tambahkan di sini detail, kemudian kita cari fixed cost. Nah, di sini kelihatan ada penambahan duit 25.000 per hari. 25.000 atau 100.000 ini biaya apa sih Pak Andi? Ya bisa jadi biaya fotokopi, bisa jadi biaya ya macam-macam lah ya. Yang jelas biayanya tidak dimasukkan dalam sumber daya. Nah, ya.
Nah, kelihatan di sini ya, jadi 72, di sini juga 72, 72. Pandi, kalau kita pengen tahu kumulatifnya gimana? Per harinya kumulatifnya bisa nggak? Ya bisa. Kita cari aja kumulatif cost di sini. Ya, di sini show. Oke. Nah, kelihatan di sini ya. Kumulatif tanggal 3 adalah 72. Kumulatif tanggal 4 itu adalah 145, 17.500, akhirnya 290.000. Ini dia ya. Nah, ini dia. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sekarang kita masuk ke B. B, ya, kalau ini saya geser, ini dia. B itu tidak dimulai tanggal 7. Padahal kan B itu berkaitan dengan pekerjaan A. Tapi kenapa tidak dimulai tanggal 7? Oh ya, di sini kelihatan ya. Ini 29 100 290 ribunya ini terus ya. Kalau kita keluarin kumulatif dia terus sampai akhir proyek. Ya, jadi dia nanti akan muncul sampai akhir proyek. Oke, sekarang B. Kenapa tidak dimulai tanggal 7 padahal hubungannya adalah finish to start ya? Karena di sini adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, karena si B ini bekerja adalah subkontraktor ya. Oke, kita lanjut ya. Di hari pertama dia tidak dibayar. Padahal dia masuk tapi tidak dibayar. Kenapa tidak dibayar? Karena cara bayarnya adalah di end terakhir ya. Tapi kalau kenapa keluar di sini duit 200 Pak Andi? Karena ada biaya fixed cost yang dibayarnya di awal. Ini dia, di awal. Sehingga sini keluar duit 200.000. Tanggal 10 nggak keluar, bayar tanggal 11 nggak dibayar. Kita lihat terus ya. Ya, ini tanggal 14 dia nggak masuk, kosong ya. Kemudian kita geser lagi, tanggal 18 pekerjaannya selesai. Di sini dia dapat duit 1 juta. Totalnya adalah 1.200.000. Ya, jadi kelihatan di sini totalnya akhirnya 1.200.000. Kita akan coba di C. Nah, kalau di C bagaimana Pak Andi? Kalau di C, ambil ini aja ya, scroll to task ya. Scroll to task itu gunanya untuk apa? Untuk memunculkan. Kalau teman-teman di sini kan nggak kelihatan nih. Kita tekan scroll to task, dia akan muncul di depan pekerjaan yang kita mau. Misalnya E nggak kelihatan nih. Karena ya scroll to task, dia akan muncul di pekerjaan yang awal pekerjaan. Gancapnya itu muncul di sini. Ya, kembali lagi ke C, tekan scroll to task. Ya, di sini pekerjanya 6 itu 600.000. Pekerjanya tukangnya 2 itu 35.000. Ya kan? Nah, totalnya adalah 95.000. 600.000, 60.000 tambah 35 adalah 95.000. Nah, di sini kumulatifnya berikutnya adalah 190 karena 95 tambah 95. Terus kemudian di akhir, di sini ada tambahan biaya 400.000. Kenapa ada tambahan 400.000? Karena ada fixed cost itu yang dibayar di akhir. Anggap aja bonus. Jadi ada bonusnya di akhir pekerjaan. Ya, teman-teman kalau dengar bonus itu seneng ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi A sudah, B sudah, C sudah. Kita akan bahas yang ada uh, materialnya. Ya. Yang ada materialnya ternyata adalah E. Di sini saya menghapus fixed cost karena fixed cost-nya sudah nggak ada. Kita hapus saja. Ya, lebih sederhana ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, E itu ada pekerja, ada semen, ada pasir. Nah, di sini pasirnya itu adalah sekubik, semennya 5 sek. Begitu kita lihat di tanggal 15, keluar semennya 2,5 sek. Oh ya, saya minum dulu ya. 2,5 sek. Ya,
Di sini dia bagi pro rata komputer itu berapa durasinya, ini dibagi pro rata. Ya, kalau 1 kubik dibagi setengah-setengah kubik. Tapi di sini ada duit, ada biaya sebesar 100.000. Tadi 20.000 loh satu sak, benar. Lalu kenapa sekarang jadi 100.000? Padahal kan cuman 2,5 sak. Ya, kenapa dihitung menjadi 100.000 dan berikutnya malah nggak dibayar ya? Malah di sini kosong. Karena cara bayar semen tadi itu adalah di awal. Ya, kalau kita lihat soalnya kan di awal kan. Nih, semen itu bayarnya di awal pembelian. Di awal pembelian, makanya di sini dibayarnya di tanggal 19. Itu juga pasir. Ya. Jadi paham ya pembayaran itu. Nah, sekarang kita akan lihat semuanya. Kita lihat semuanya. Saya akan menukar tampilan di sebelah kiri ini. Pertama-tama dengan resource use. Ya, di sini kelihatan. Seperti kemarin kita tahu ya, ini sebenarnya ini saya tukar dulu jadi tanggal lah ya. Bottomnya jadi tanggal. Jadi kelihatannya ini udah jadi tanggal, tidak lagi SMTW gitu kan ya. Jadi kita udah kelihatan ini tanggal. Jadi sebenarnya kalau kita hanya tampilkan sumber daya pekerja saja, ya pekerja saja yang saya mau tampilkan. Nantinya di sini sebenarnya saya punya jadwal bekerja. Misalnya ditanya, Pak Andi, tanggal 3 butuh berapa orang? 7 orang. 7 orang kerja di mana aja, Pak? 7 orang itu kerja di A dan kerja di A. Ini dia. Kalau tanggal 7 8 orang. Ini dia. Kerja di G dan kerja di H. Jadi sebetulnya ini adalah jadwal sumber daya atau jadwal pekerja. Kalau jadwal semen, Pak Andi, oh ya kita cari aja semen ya. Semen, supaya nggak ini kita tutup aja lah pekerjaannya ya. Cukup semen saja ya. Nah, kita lihat di sini, semen totalnya dibutuhkan adalah 15 sak. 15 sak itu terdiri dari pekerjaan G dan E, di mana G 10 sak, E itu 5 sak. Nah, G itu butuhnya di tanggal 7 dan di tanggal 8. Kemudian E itu butuhnya di tanggal 19 dan 20. Pak Andi, kenapa sedikit sekali? Kenapa di sini kosong gitu ya? Kenapa ini kosong? Ya karena ini kan schedule-nya schedule sederhana ya, hanya contoh. Namun yang saya mau sampaikan di sini ada jadwal material, ada jadwal sumber daya, prinsipnya gitu ya. Nah, sekarang kita clear dulu ya. Clear dulu, ini dia. Saya akan masuk lagi ke duitnya. Jadi saya ambil task use di sini. Di sini ada duit. Di sini ada duitnya. Di sini kan tadi kita pakai cost kan. Nah, saya sembunyikan aja lah kumulatif cost-nya. Saya sembunyikan aja lah book-nya. Nah, kelihatan di sini biayanya ini pakai tanggal aja ya. Lalu buka lagi pakai tanggal. Ini. Tanggal 30 itu butuh duitnya 95.000. Mau pakai kumulatif lah ya. Kumulatif cost. Kumulatif cost. Cek. Ini dia. Kelihatan 95.000. Tanggal 31 totalnya adalah 190.000. Jadi kalau kita lihat sampai ujung, nantinya adalah total keseluruhannya yaitu 5 juta. Berapa tadi? 5.885.000. Terus kalau ditanya seperti tadi itu tanggal 3 butuh duit berapa, Pak Andi? Butuhnya 130.000. Jadi sebenarnya apa nih? Sebenarnya ini adalah cash flow. Sebenarnya ini adalah cash flow.
Kita lihat ya cash flow-nya yang dikonversi jadi kurva pembiayaan. Gimana caranya? Pertama ambil report, ya ambil report, kemudian ambil cost, kemudian ambil cash flow. Jadi cash flow di sini kita akan setting dulu ya. Jadi ini saya hapus dulu, ini saya hapus. Klik kanan di sini cut, kemudian ini juga klik kanan di sini del, biar bisa lah ini. Ini klik kanan di sini cut, ya. Kemudian ini saya besarkan. Nah, di sini teman-teman lihat di samping ini ada fill list. Fill list ini kalau nggak muncul, misalnya nggak muncul ya, teman-teman bisa klik kanan di sini, kemudian buat show ya, dia akan muncul. Lalu di sini hanya ada satu grafik gitu ya. Nah, kenapa? Karena posisinya di sini adalah quarter. Nah, sorry 3 bulanan ya. Jadi kalau kita mau ini dalam bentuk week itu bisa aja. Tapi karena kita kan cuma 30 hari ya, kita pilih day saja. Day, oke. Ya, kelihatan ini. Ini kursinya Pak Andi. Iya, kok nggak berbentuk S. Bahkan ada yang tinggi. Nah, supaya lebih gampang dibaca, saya hanya masukkan kumulatif cost-nya aja. Jadi cost-nya saya hapus dulu. Saya klik di sini, sehingga terhapus. Nah, kemudian saya buatkan di sini grid line-nya lah ya, biar kelihatan gampang. Ini ada garis-garis ya, sehingga akan kelihatan ini ada garis di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini ini yang ini aja lah ya. Tanggal 11 ke 12 ini ada tiba-tiba naik. Trut. Kemudian di sini juga tanggal berapa nih? 17, 18 naik. Kita ingat ya, 11, 12, 17, 18. Terus tiba-tiba ada yang mendaki tinggi. Ya. Saya ke gancatnya lagi. Di sini saya kembali lagi ke Asius ya. Di sini kita lihat tanggal berapa tadi? 11 12 ya, 11 ke 12. 11 ke 12 kalau teman-teman perhatikan di sini, tiba-tiba di sini ada nilai yang biasanya 142 ya, 300 ini tiba-tiba di sini naik 800. Jadi dari 100 ke 800 atau dari 2 juta tiba-tiba langsung jadi 3 juta. Kenapa? Ternyata kalau kita lihat di sini ada pekerjaan C yang tiba-tiba mengeluarkan duit besar, yaitu oh C bukan C ya. Oh sorry, bukan C tapi ini nih D. Tiba-tiba D itu mengeluarkan duit besar sebesar 750.000. Kenapa? Ternyata pekerjaannya ini sudah selesai di sini. Sehingga di sini tiba-tiba naik ya. Kalau kita lihat tadi tanggal berapa tadi? 18, 19, 8, 17, 18. 17, 18 itu kalau kita lihat di sini tiba-tiba ya ada yang bayar 1 juta. Jadi B ini tiba-tiba naik 1 juta. Sehingga dari 3 juta itu langsung mendaki menjadi 4 juta. Saya jadikan 2 aja. Kalau yang satu itu kita buat menjadi reportnya cost. Nah ini saya kecilin aja kemari. Nah ini yang satu lagi saya jadikan resource use. Saya naikin aja ke sini. Nah ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini tadi ya, ini tanggal 17, 18 tiba-tiba mendaki karena di sini 17, 18 itu dia biayanya ada yang mendaki dari 3 juta langsung jadi 4 juta. Ya. Jadi apakah ini salah Pak Andi kurvanya? Sebenarnya ini yang benar. Maksudnya sesuai dengan schedule kita. Jadi kurva S itu saya nyebutnya di sini kurva pembiayaan. Jadi inilah kurva pembiayaannya.
Oke, kita akan lanjutkan video ini ke video berikutnya. Saya Safriandi, sampai ketemu di video berikutnya.